Pemirsa, apa kabar Anda? Jumpa lagi dengan saya dalam DBS To The Point. Kali ini kita bicara soal kegaduhan politik. Kegaduhan politik kembali terjadi setelah Menteri ESDM Sudirman Said melaporkan Ketua DPR Setia Novanto ke Mahkamah Kehormatan Dewan. Kegaduhan ini mengingatkan kita kepada kejadian serupa, tapi tidak sama dalam 11 bulan tahun 2015 ini. Kita masih ingat bagaimana cicak versus buaya jilid 3. Lalu kegaduhan yang dipicu Menko Maritim dan Sumber Daya Rizal Ramli kala berpolemik dengan Menteri BUMN Rini Sumarno. Polemik RR dengan Wapres Yusuf Kala hingga kegaduhan yang dipicu Budi Waseso semasa menjadi Bareskrim Polri saat menggeledah Pelindo II. Serta polemik RR dan Dirut Pelindo II RJ Lino. Semua itu membuat sebagian orang, termasuk saya, dan tentu saja mungkin Anda juga, bertanya-tanya tentang manajemen pemerintahan Joko Widodo Yusuf Kala. Untuk membahasnya, saya mengundang Hanta Yuda, seorang analis politik dari Poltreking Indonesia. Mas Hanta, ya. Terima kasih sudah datang ke DBS To The Point. Ini kita bicara soal gaduh dan mengapa terus gaduh. Pertanyaan ini Anda jawab dulu sebentar. Iya, kalau peristiwa yang sama, yang serupa meskipun tidak sama itu berulang-ulang, ada dua kemungkinan. Logika sederhananya. Ini by design atau by accident. Ini by design atau by accident? Ya, kalau by accident, apa bedanya dengan by design? Kalau by accident paling sederhana dulu dari yang paling mudah untuk menganalisa, ini adalah karena ada problem kekurangan di dalam manajemen pemerintahan seperti Bang Don katakan tadi. Satu mungkin yang perlu dibedah sedikit adalah soal leadership, soal perlu lebih tegas lagi Bapak Presiden dalam menertibkan, dalam mendisiplinkan anggota kabinet. Yang kedua mungkin pola komunikasi yang harus dibenahi, pola komunikasi di internal, pola komunikasi inter kabinet, atau yang ketiga perlu diperiksa satu persatu loyalitas dari para menteri. Jangan-jangan punya misi visi di luar misi Presiden. Mas Hanta, dalam betul pernyataan Anda. Tapi saya ingat betul bagaimana Presiden sekarang agak berubah. Ketika mendengar gaduh-gaduh ini, kita lihat bagaimana Presiden ketika dalam rapat kabinet di Bogor beberapa waktu lalu. Dari tabrakan antar lembaga, antar kementerian, tidak ada lagi yang namanya polemik di publik yang menggambarkan perbedaan hanya di ruangan, di forum-forum kabinet, dan saya harapkan betul-betul konsolidasi kementerian lembaga harus sudah selesai. Kita harus melihat mana yang prioritas, mana yang strategis, mana yang berdampak luas pada rakyat, dan mana yang pada prioritas kedua, ketiga, dan keempat. Mas Hanta, kalau mendengar penjelasan Presiden, apa yang terjadi menurut Anda? Hentikan polemik dulu. Ya, berarti sesuatu yang saya mau masuk yang satu tadi, by design. By design. Ini yang lebih menarik, yang lebih tertarik dan nyambung seperti yang disampaikan oleh Pak Presiden. Jadi kalau ada game, ada saatnya. Kalau ada pelatih, ada pemain di bola itu ada saatnya harus berhenti. Ada saatnya silahkan kalian bermain, kira-kira begitu. Saya ingin masuk begini. Pak Presiden Joko Widodo ini menjadi presiden adalah bukan ketua umum partai. Bukan veto player partai politik, tidak mengendalikan partai. Yang kedua, sehingga Pak Presiden dari karakternya, tentu Pak SBY punya karakter berbeda, beliau sepertinya belum merasa begitu aman ketika misalnya belum begitu kokoh dukungan di parlemen. Itu satu. Yang kedua, Wapresnya sama dengan Pak SBY yang dulu. Wapres karakternya dominan. Ini menjadi catatan. Yang ketiga, di sana kita tahu ada KIH, Koalisi Indonesia Hebat, yang sekarang berubah menjadi KP3 itu, Koalisi Pendukung Pemerintah, yang di sana juga ada figur-figur kuat. Harus kita sebut saja namanya, ada Ibu Mega, terutama kemudian Pak Surya Paloh. Nah, nama-nama yang kuat ini juga kendali koalisi itu bisa dikatakan bukan di Pak Jokowi. Di luar itu yang ketiga ada KMP yang juga relatif solid dalam beberapa hal. Di sana juga ada figur-figur kuat, Pak Abu Rizal Bakri, kemudian Pak Prabowo Subianto. Nah, keluar dari sana kemudian muncul konstelasi sepertinya ada Pak Jokowi, kemudian di seberang sana ada Pak JK sendiri, tersendiri, kemudian ada Ibu Mega dan Pak Surya Paloh dari KIH-nya, di saat yang sama ada KMP. Nah, jembatannya ada Pak Luhut. Ada Pak Luhut Bin Sarpanjaitan. Nah, dari dinamika-dinamika seperti ini, satu sisi pada titik tertentu perdebatan
pertarungan tanda petik politik itu harus kadangkala harus berhenti pada dua hal. Saya ingin baca dengan secara teoritis kalau boleh. Anda mungkin akan bicara itu secara teoritis, tapi saya ingin dapatkan gambaran tentang apa hubungan konstelasi di luar ini lalu kemudian dengan kegaduhan kabinet. Ya, karena dua hal tadi. Satu, ada dalam presidensialisme kita, sistem presidensial itu presiden punya executive toolbox, perangkat Executive toolbox, ya, punya perkakas kekuasaan yang ini biasa lumrah dalam negosiasi kompromi politik. Satu, kursi kekuasaan yang bisa tanda petik dibarterkan, dikompromikan untuk mendapatkan dukungan politik dari partai-partai di mana presiden tidak memiliki partai tadi. Yang kedua, bisa juga ekonomi politik. Ekonomi politik itu bisa politik anggaran, ya APBN, dan itu kerap terjadi kita melihat ketika ada kesepakatan-kesepakatan yang bisa dicapai tidak melulu, misalnya KMP itu di luar pemerintahan. Tidak melulu KMP di luar pemerintahan dan bisa sejalan dengan pemerintahan. Bisa sejalan dengan pemerintahan. Salah satunya poin nomor 2. Atau yang ketiga ada legal protection. Legal protection yang bisa dimanfaatkan oleh lawan-lawan orang-orang di luar pemerintahan. Satu sisi yang lain, nah ini yang menarik menurut saya adalah Richard Katz dan Peter Mayer secara teoritis mengenalkan teori politik kartel. Dan teori politik kartel. Ya, partai kita mengalami kartelisasi. Dia tidak bisa bersaing ketika sudah selesai pemilu. Jadi ada keterputusan. Motif elektoralnya sudah ditinggalkan. Semua motifnya adalah mendekat pada kekuasaan, sumber daya kekuasaan, dan seterusnya untuk mendapatkan sumber daya ekonomi dari pemerintah. Nah, dua itu saya ingin mengatakan bahwa kemudian ada konstelasi yang sama sebenarnya dengan lingkup yang berbeda ingin mengerumuni atau mengerumuni kekuasaan yang sama, lalu kemudian kepentingan yang berbeda di situ, ya, sehingga polanya yang poin yang ingin saya katakan adalah peta politik yang menjadi multipolar. Multipolar. Positif negatif begini, kalau negatifnya dibaca oleh publik ini multipilot. Ada pemimpin-pemimpinnya banyak, negatif kesannya. Tetapi juga bisa positif, multipolar tadi. Itu sebelum kita bicara soal positif negatifnya, saya ingin lihat lagi ketika saya pergi interview Presiden Jokowi di Istana Bogor. Saya ingin Anda lihat sebelum dan setelah itu. Coba lihat. Gitu. Dulu Bapak Presiden mengatakan visi dan misi dari saya, dari Presiden. Para menteri laksanakan visi dan misi itu. Tapi apa yang terjadi di lapangan, saya lihat ada beberapa bagian dari kabinet ini agak gaduh atau berisik begitu. Bapak bagaimana melihat atau mendengar? Ya, sesuatu yang biasa itu dinamika orang per orang kan punya karakter sendiri-sendiri. Yang paling penting masih dalam kontrol saya. Yang paling penting masih melaksanakan visi yang saya berikan. Kemudian yang ketiga juga ya setiap menteri ini kan mempunyai gaya sendiri-sendiri. Ada yang gayanya keroncong, silahkan. Ada yang gayanya dangdut, ya silahkan. Ada jazz, ada dangdut. Ada yang gayanya rock, ya silahkan. Memang ada karakter sendiri-sendiri. Kenapa harus saya atur-atur dengan semuanya harus rock? Kayak presidennya kan nggak seperti itu. Kan tidak harus seperti itu. Tetapi kalau sudah melenceng dari visi ya memang langsung saya tegur. Mas Hanta, sebulan yang lalu menginterview beliau bulan Oktober, lalu kemudian sekarang perbedaannya di istana yang sama di Bogor, sekarang dibilang jangan lagi bikin gaduh. Rapat itu di rapat menteri, tapi yang lalu itu kan gaya masing-masing. Ya, kalau yang tersurat yang disampaikan oleh Bapak Presiden itu jelas, memang visi misinya satu, misi Presiden. Tapi yang tersirat juga ini saya bisa membacanya dari perspektif analisis politik, mungkin ini power game. Jadi ada satu dilema Presiden yang dihadapi dalam situasi Presiden yang tidak mengendalikan langsung kekuatan-kekuatan politik tadi. Satu sisi, mungkin saya Bang Don juga sepakat butuh stabilitas politik. Politik yang stabil, kemudian ada pertumbuhan ekonomi, kemudian kesejahteraan. Itu yang dipakai betul oleh triloginya Pak Harto mengedepankan. Tetapi Pak Harto pada saat itu berada di puncak piramida kekuasaan, baik secara de jure maupun de facto. Nah, problem inilah, pilihannya dua, dilemanya begini, apakah kita ingin politiknya stabil, tidak ada gaduh sama sekali, tetapi presidennya tidak bisa memerintah sepenuhnya. Sehingga pilihan yang kedua, sehingga perlu penyeimbang politik yang membuat semua tidak ada yang dominan dalam konsep politik multipolar tadi,
yang pernah dimainkan oleh Bung Karno dulu di akhir-akhir kekuasaannya, itu bandul kekuasaan tetap dipegang oleh presiden. Pada titik tertentu memutuskan bahwa tidak ada yang dominan di antara polar-polar politik ini, sehingga yang dominan penentu di atas adalah tetap presiden. Meskipun berbahaya, ini agak berbahaya. Mas Hanta, kita lanjutkan lagi setelah ini. Pemirsa, kami akan segera kembali, kita jeda sejenak.